Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian. Bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita lihat bulan berada di 0 derajat 28 menit Libra. Sorry. Dan agak sore gitu akan oposisi dengan Jupiter. Bulan yang oposisi dengan Jupiter itu kalau menurut saya di samping ada energi tension, tetapi setidaknya ada komunikasi ya. Komunikasinya mungkin membuat kita harus memilih, karena yang namanya oposisi itu either you or me gitu, either that or this gitu kan. Jadi ada pilihan di situ. Tapi setidaknya kita mulai berkomunikasi ya. Bulan dan Jupiter itu kan seperti pasangan. Atau kalau kita memang konteksnya tidak dalam hubungan seksual atau hubungan percintaan ya, dengan orang-orang penting di dalam kehidupan kita ya. Nah, satu hal yang penting di sini kalau menurut saya sebagai latar belakang. Jadi hari ini adalah setidaknya kita mulai berpikir tentang hubungan ya. Kita berusaha untuk oke lah, ini mungkin ada masalah buat yang bermasalah. Kalau yang tidak ada masalah juga tidak jadi masalah, karena energi ini kayak lewat di kita karena kita tidak butuh ada yang perlu diperbaiki, maka ya memang tidak ada yang signifikan. Atau kita melihat ke situasi lingkungan di mana kita bisa membantu orang yang punya masalah dengan hubungan mereka gitu ya. Karena ini bacaan umum dan tidak menyangkut dengan Natal ya, Natal. Jadi Natal itu maksudnya chart lahir. Nah, yang lebih menarik buat mata saya ini adalah yang Mars. Jadi ini kan tanggal 2 ya. Tanggal 1 kita lihat Mars itu kan ada di 18 derajat 12 menit. Dia masih sebelum North Node dan Uranus. Kita lihat tanggal 31-nya pun ya. Jadi sebenarnya mulai dari 31 Juli, 1, 2, 3, 4 itu sudah relatif sama ketika Mars udah menjauh. Jadi 31 Juli hari Minggu, Senin, Selasa ini kalau menurut saya adalah perubahan energi yang dimana kalau kita melihat turn the table around gitulah istilahnya. Dan ini yang menyangkut karena si Mars itu sudah melewati Uranus dan North Node. Ya, North Node itu kan memang selalu normalnya dia berjalan ke belakang, sehingga dia pasti melewati Uranus. Tapi Mars yang melewati Uranus itu sendiri artinya ketika kita merasa bahwa kita tuh tidak dalam posisi helpless gitu. Kita tuh nggak dalam kondisi hanya victim, tapi kita mampu mengambil tindakan, kita bisa lebih berani, dan kita punya hak untuk menyatakan apa yang menjadi keinginan kita. Dan terutama karena sextile dengan Venus ya, itu kan berarti kita semakin tahu oke, kalau gini caranya gitu ya, kalau gini caranya atau kalau gini situasinya, maka saya nih ya, kalau yang mau ya, saya menilai bahwa yang lebih berharga dari semua ini adalah I'm okay. Aku sayang sama kamu, aku menghargai kamu, tetapi saya seperti selalu berada di posisi yang ditinggalkan tanda petik, atau saya selalu berada di posisi yang harus membayar lebih banyak, atau paling banyak kecewa, atau paling banyak berkorban. No way. Aku juga bisa bilang enggak kok. Jadi kayak gitu tuh kelihatan hari ini, dan itu energi yang melatar belakangi ketika kita dalam waktu yang cukup panjang. Jadi kan pemahaman seperti itu datangnya itu kan nggak satu malam gitu ya, nggak satu malam. Jadi kita lama sekali melihat bahwa perubahan ini membuat kita terombang-ambing ke kanan ke kiri, nggak jelas gitu kan. Kemudian kita merasa tidak berdaya, kita merasa hidup kita itu tergantung dari keputusan orang lain. Tapi kemudian setelah beberapa saat mengalami sendiri, nabrak sendiri, benjol sendiri gitu loh. Intinya tuh kita tuh ngerasain pedihnya sendiri, dan kita kemudian menyaksikan sendiri, why gitu ya, kenapa harus saya menjadi pihak yang
yang terkorbankan, atau sebaliknya ya, atau sebaliknya, karena kita kan berada di satu lingkungan kan selalu ada bolak-baliknya. Kenapa kok dia dia bersedia mengorbankan semua untuk aku, di mana kontribusi saya? Misalnya seperti itu, bisa bolak-balik. Jadi kayak misalnya kayaknya dia pantas mendapatkan penghargaan lebih dari itu. Saya bisa membelikan bunga atau menunjukkan rasa cinta yang lebih. Anyway gitu ya. Menurut saya itu lebih jarang, tapi itu bisa terjadi. Maka pada sore hari baru akhirnya kita mengatakan, apalagi kalau kita lihat di sini ya, kita lihat Merkurius ada di Leo, dan itu energi Leo itu kan cukup membuat kita semakin lebih vokal ya, lebih berani. Dia zodiak api, itu menjadi ujung dari Yud, antara kita lihat sextile-nya adalah Juno yang conjunction dengan Neptunus dengan Pluto. Dan arahnya, ujung panahnya adalah Merkurius. Artinya, ketika kita bicara tentang hubungan yang resmi, formal, sesuatu yang kita sudah katakan, sudah janji, sudah pasti. Juno tuh begitu, dia selalu alasannya, loh kita kan udah punya kesepakatan. Kemudian dia conjunction dengan Neptunus. Ini yang namanya norma masyarakat itu harusnya begini. Jadi sesuatu dilepaskan lagi. Ini kita hidup tidak hanya antara kamu dan aku, walaupun perjanjian itu antara kamu dan aku, tetapi lebih luas. Ada orang-orang yang terdampak. Kemudian sextile dengan Pluto yang ada di Capricorn. Pluto itu memberi energi emosi yang lebih intens, membuat kita merasa lebih menghayati. Maka karena ujungnya ada di ujung yodnya atau anak panahnya, ujung panahnya ada di Merkurius, maka kita mampu mengartikulasikan hal tersebut. Dan itu adalah sarannya, yang namanya yod itu adalah saran. Ini loh caranya adalah ekspresikan, utarakan, artikulasikan apa yang menjadi pikiranmu. Nah, kebetulan yang menjadi pikiran kita sekarang adalah tadi proses yang panjang setelah kita menghayati benjut-benjutnya kita, kemudian ditambah kita seperti punya energi lebih intensitas emosi yang lebih besar, dan bulan ada di Libra ketika kita sekarang temanya adalah tentang hubungan. Jadi dari semua emosi yang terkait dengan pengalaman pribadi, kita bisa tarik ke, oh ternyata ini ada kaitannya dengan hubungan. Dan dalam waktu 2-3 hari ke depan kita akan bicara tentang hubungan ini. Nah, pada sore hari ini, itu kemungkinan kita harus berhadapan dengan orang yang kita maksudkan tadi kalau resonate, dan kita mampu mengatakannya. Ya, kembali lagi, semua energi ada di langit itu seperti diberikan kepada kita. Bagaimana kita menggunakan energi itu semua tergantung kita. Apakah kita mau membuatnya menjadi medan pertempuran? You're welcome juga ya, karena Mars sekarang sudah lebih tinggi daripada, lebih mendahului daripada Uranus. Artinya, kalau kita mau menggunakan semua energi itu untuk menyerang, you have all the weapon. Kalau kita mau menganggap ini sebagai salah satu cara untuk problem solving, itu juga terserah kita. Apakah kita mau burn the bridges? Terserah kita. Apakah kita mau membuat jembatan ini tetap seperti dulu dan membiarkan dia menang lagi dan lagi, itu juga terserah kita. Ya, ini adalah energi yang diberikan kepada kita sebagai fasilitasi, tetapi bagaimana kita menggunakannya itu tergantung dari keputusan kita. Keputusan kita apa dasarnya? Kematangan pribadi kita, kematangan spiritualitas kita, seberapa besar kita mencintai diri sendiri dan mencintai pencipta kita dan mencintai orang juga. Ya, dan tahap dari mencintai orang, apakah kita masih ingin menarik semua kenikmatan dari hubungan ini, atau kita lebih menghargai hubungan kita dengan diri kita. Oke, saya sekarang melihat ke Lenormand. Kalau dari penggambarannya ini adalah komunikasi yang ringan tadinya, ya, tapi komunikasi yang ringan itu membawa kita progres, ya.
ada kemajuan ketika kita bicara tidak dalam intensitas yang tinggi. Emosi intensitas sudah sampai di ubun-ubun, tetapi komunikasi tidak harus mengikuti hal tersebut. Kenapa? Karena kita manusia, kita tidak melulu dikuasai oleh impuls. Ya, ingat, kita tidak selalu dikuasai oleh impuls. Impuls kadang-kadang mengambil alih kendali atas tindakan kita. It's fine, it's human. Ya, dan itu yang membuat kita survive. Tapi bagaimana kita mengendalikan mobil kita ke kiri ke kanan, kapal kita mau ditabrakkan atau kita mau menari di antara batu-batu di depan gitu ya, itu terserah kita. Karena apa? Karena kita punya tujuan, kita punya north node-nya kita mau kemana. Ini penggambarannya seperti itu. Kalau dari satu kartu yang jumping di sini, aku tidak tahu bacanya seperti apa. Compassionate being, Akhwete brings about a profound spiritual revelation. Jadi ini kan tadi emosi yang begitu intens, pengalaman yang sudah sampai ketampar-tampar nggak karu-karuan kemarin itu. Yang kita dapat itu bukan hanya pengalaman buruk, kalau buruk, atau pengalaman yang begitu indah yang sangat exciting, tetapi spiritual revelation ketika kita bisa merasakan hal yang terindah dalam kehidupan ini, ketika kita menemukan hubungan kita kembali dengan pencipta kita, itu yang namanya spiritual. Ketika kita melihat apa yang di depan tidak lagi benda-benda, bukan materi, semua adalah alat komunikasi buat kita, itulah keindahannya revelation. Saya hidup di sini, nggak ada orang hidup selamanya, hanya tinggal waktu semua, kita akan masuk ke dunia yang berikutnya. Dan sementara kita hidup di sini, apa yang kita akan lakukan? Ya, revelation seperti itu, Akhwete. Nah, drawing out karmic wounds. Jadi, luka di hati kita, apa yang menjadi tampar-tamparan kita kemarin, kita yang tertampar maksudnya, atau kita yang menampar anyway, gitu ya, anyway, karena selalu interaksi. Itu seperti bayaran kita. Bayaran kita, entah kita menabung untuk masa depan atau kita membayar sesuatu di masa lalu, who knows. Apa yang telah kita lakukan di usia sekarang yang udah 30 sekian, 40 sekian, 50 sekian, 60 sekian. Kita mungkin nggak ingat apa yang kita sudah lakukan kepada orang lain. Apa yang kita berikan kepada orang lain. Dan itu seperti datang lagi kepada kita, dan kita kemudian melihat ini sebagai keseimbangan yang definitif itu, yang divine, ya. This crystal reframes cellular memory and past contracts. Jadi kontrak tadi kan sebenarnya digambarkan dengan Juno. Ketika Juno conjunction dengan Neptunus, maka nilai dari kesepakatan itu udah sacred. Bahkan dengan teman, I'll be your friend forever. Dan tiba-tiba teman yang kita bilang itu kemudian dia melakukan sesuatu yang menyakiti kita, menyalahgunakan informasi tentang diri kita untuk sesuatu yang kita tidak inginkan, padahal dia udah tahu. Kita udah paham bahwa itu adalah pesan tertentu tentang teman tersebut. Ada yang secret di situ, bahwa kita pertemanan itu bukan hanya sekedar kita senang-senang bersama, tetapi ada yang lebih dalam, kita soulmate. Ya, dan mungkin nggak tentang pengkhianatan, tentang mungkin penghayatan bahwa betapa beruntungnya saya dalam situasi yang begini buruk di saya selalu punya teman, saya selalu punya orang di mana saya bisa mengadu dan dia memberikan semua arahan buat saya. Ternyata dia adalah malaikatnya saya, tanda petik, malaikat tanpa sayap, bahwa dia dikirim sebagai penolong untuk saya. Something bigger, sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pertemanan itu sendiri, bahwa dia itu adalah messenger, tanda petik, ya bukan yang tapi bahwa semua itu artinya kita nggak pernah sendiri, secret gitu, ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Oke, ini hari Selasa dan saya sudah blabbering panjang lebar, tapi anyway, mudah-mudahan teman-teman bersabar ya. Ini current situationnya, awareness tadi ya situasinya. Ketika kita menyadari bahwa di pikiran kita, di penghayatan kita itu ada kosmos, ada sesuatu yang lebih besar daripada kita, itu current situationnya. Mudah-mudahan itu yang menjadi penghayatan kita hari ini. Kita berharap bahwa apa yang kita tanam itu udah langsung
berhasil gradually, tetapi kayaknya memang ada yang harus dibayar dahulu atau kita menerima bayaran terlebih dahulu, dan itu kita belum dibukakan pintu sebelum itu menjadi balance terlebih dahulu. The truth, kita harus tahu kalau kita mengambil keputusan di atas informasi yang tertutup, itu kan kita rasanya nyesek banget kan. Nah makanya kayak difasilitasi ini ya, penggambaran kosmosnya keluar lagi. Ini loh kondisinya seperti ini, kamu benar mau masuk dalam situasi ini, atau kamu sendiri membutakan diri kita sendiri karena kita sangat menginginkan, sangat menginginkan sesuatu. Nah di sini advice-nya adalah base chakra, ya root chakra. Root chakra itu di mana? Kamu tuh miliknya siapa? Kamu itu bagiannya dari siapa? Kalau dalam keseharian kita bagian dari keluarga ini, maka kita membawa karakteristik dari keluarga ini, kita membawa nama keluarga. Yang lebih dalam lagi, di suku bangsa kita. Kita adalah orang Indonesia, saya adalah orang Jawa. Lebih besar lagi, kita adalah manusia. Kita tuh punyanya siapa? Kita bisa apa? Something like that. Dan itu posisinya ada di advice. Jadi pada saat ini memang kayaknya Juno yang conjunction dengan Neptunus itu membuat kita semakin tahu kita tuh kontraknya dengan siapa sih, dan ingat kontrak kita tuh dengan siapa gitu. Dan resultnya adalah heart chakra ya, ini parallel to the heart. This chakra represent unconditional love, compassion, harmony, relationship. Ya, relationshipnya di sini, and healing. Yang lebih penting lagi, relationshipnya kita bawa untuk healing, untuk membasuh atau membayar karma yang membuat kita sakit, atau kita membayar hutang kita dalam hubungan dengan orang lain. It is believed to be link between your mind, body, and soul, karena heart chakra atau chakra keempat itu kayak di tengah-tengah antara chakra yang di bawah dan chakra yang lebih tinggi. Lebih tinggi itu maksudnya sampai dengan yang spiritual. Oke, saya juga nggak nyangka bacaan hari ini begitu mendalam. Oh, tapi ini situasinya The Empress ya. Iya, karena apa? Karena kita sudah menjadi penguasa untuk diri kita, dan kita tuh punya semua. The Empress itu is about ourselves, tentang kemampuan kita untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kalau perlu kita memberi kepada orang lain. The Empress ya. And she's so beautiful. Dia penguasanya diri sendiri ya, dan dia adalah kreativitas. Ibu melahirkan. Saya cukup menjadi seseorang yang mampu memproduksi sesuatu. Laki, perempuan, it doesn't matter. Energinya, kreativitas selalu feminin ya. Dan di sini tantangannya adalah King of Swords. King of Swords itu energi apa? Energi the truth. The truth yang heartless. Tetapi kita lihat di outcome-nya adalah Queen of Cups, completely the opposite. Queen of Cups itu adalah sosok yang sangat-sangat emosional, sangat-sangat menghargai, sangat mudah sekali tersentuh perasaannya. Dia sangat 100% emosi. Sementara King of Swords itu 100% logika. Ini sebenarnya nggak gatuk kan ya, nggak bisa gitu. Saya nggak tahu ini apa yang menjadi sarannya adalah looking for a sign, emotional breakthrough. Iya, jadi ini kayak mencari titik tengah antara dua titik. Tapi kalau kita lihat tadi Jupiter atau bulan akan oposisi dengan Jupiter, itu kan juga sebenarnya dua energi yang berlawanan dalam arti karakteristiknya maskulin feminin. Tapi dia adalah pasangan. Dan ini it doesn't matter dalam real life-nya, itu yang laki yang mana, yang perempuan yang mana. Salah satu itu sangat stubborn, tapi yang jelas masalahnya adalah yang di stubborn intelektual, sukanya ngomong keras, dan atas nama kebenaran dia bisa mencabik-cabik perasaannya orang ya, karena dia tempatnya di oposisi. Hasilnya adalah siapapun dia yang awalnya adalah mengutarakan dengan penuh tanpa filter, maksudnya nggak ada saringannya sama sekali.
Dan bukannya dia nggak ngerti, dia cuma pengen ngomong, kalau pengen nyakitin ya nyakitin, maksudnya di mana, why do I have to lose gitu, saya hanya mengatakan kebenaran gitu kan. Banyak orang ngomong gitu sementara meninggalkan seseorang yang diajak ngomong itu hancur luluh, hatinya berantakan, berdarah-darah hatinya gitu. Itu kan sering terjadi ya. Nah, ini situasinya seperti itu. Ya, situasinya bukan. Tantangannya adalah kita bisa mengambil energi tersebut, tetapi tidak siapapun yang di depan kita. Siapapun yang punya kemampuan bicara dengan sangat keras, termasuk diri kita sendiri. Kalau kita diprovok, kita bisa mengatakan hal yang sama. Itu kalau kita paham bahwa ini adalah saatnya bukan untuk burn the bridges, tapi membuka semua, tetapi bukan seperti anak kecil yang nggak ada saringannya, tetapi kita lebih dewasa melihat bahwa kita hidup di lingkungan. Ingat tadi ya, saran yang lain adalah base chakra. Kita tuh tetap anak, kita itu tetap suami atau istri, kita itu tetap orang tua. Sampai kapan kita tetap sama. Jadi kalau kita sekarang mengutarakan dengan sangat membabi buta, pada saatnya kita harus kembali dan kita harus menelan pride itu lagi. Jadi ya, ini jelas, fokuskan pada kita sebagai orang yang cukup dan kita tidak membutuhkan untuk menyakiti orang lain. Dan pada akhirnya sama-sama saling memberikan cinta, ya, Queen of Cups. Mudah-mudahan itu dianggap sebagai saran juga ya, karena ini energinya cukup kaya hari ini. Kalau kita tidak dalam kondisi terluka atau butuh sesuatu untuk diperbaiki, mudah-mudahan ini hanya hari yang menyenangkan di mana hati kita bisa maksimal menjadi bahagia. Your only obligation in this lifetime is to love and be true to yourself. Exactly. Di sini kalau kita bingung dengan semua pilihan di depan, saya harus gimana? Yang menjadi tugas kita lahir ke dunia, bahkan di saat kita tahu kita punya konteks keluarga, kita punya konteks, kita perlu untuk paham bahwa tugas utama kita adalah menemukan kembali cinta. Cinta itu kita kembalikan ke diri kita, membuat kita menjadi sejahtera, bukan serakah ya, bukan serakah. Bedakan. Mencintai kita sepenuh hati, menjadi makhluk yang spiritual, karena hanya dengan demikian kita bisa menerima diri kita apa adanya, berdamai dengan diri kita apa adanya. Ketika kita mampu mencintai diri kita, kita sedang membuka kanal hubungan kita dengan pencipta kita. Be true to yourself dan membiarkan semua hati nurani atau kata-kata semua yang atau informasi atau komunikasi yang sedang diberikan semesta kepada kita, yang maha kuasa, yang pencipta kita ingin sampaikan pada kita, kita bisa pahami. Saya pikir itu pesan hari ini. Oke, Winita Indasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.